Selamat malam, Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus dan Bapak Ibu yang saya cintai. Malam ini kita kembali berjumpa dalam topik Christian Leadership Part 2. Nah, model Alkitabiah kepemimpinan adalah kepemimpinan lewat pembasuhan yang ada dalam Yohanes 13 ayat 1-9, Yohanes 21 ayat 15, dan Yohanes 13 ayat 3. Tahu panggilan dan visi, Yohanes 13 ayat 4, dan singkirkan kekuatanmu dan tunduklah untuk melayani, Yohanes 21 ayat 15. Memulihkan orang-orang pada panggilan mereka masing-masing, dan singkirkan kuasa pribadi serta menunduk merendahkan diri untuk melayani. Nah, semuanya itu berarti yang pertama, mengetahui panggilan dan visi, yakin akan jaminan Tuhan. Yang kedua, singkirkan kuasa pribadi dan menunduk merendahkan diri untuk melayani. Yang ketiga adalah saling mengampuni. Apakah kepemimpinan yang memotivasi itu? Ada dalam Matius 11 ayat 28-29 dan Matius 25 ayat 14-30. Yang memberikan manfaat emosional ada dalam Matius 25 ayat 21a, memberi keuntungan yang nyata Matius 25 ayat 21b, dan yang ketiga memberi gambar yang lebih jelas atau lebih benar dalam Matius 25 ayat 21c. Nah, pelayanan versus manipulasi. Perbedaan pelayanan dengan manipulasi sangat tidak ketara. Seorang pemimpin pelayan tidak hanya akan dipimpin oleh sasaran dan tugas-tugas, tetapi juga pengembangan jangka panjang dan pertumbuhan anggota kelompok. Tetapi pemimpin yang memanipulasi akan memanfaatkan kelompok untuk keuntungan pribadinya. Nah, inilah bedanya kepemimpinan model pelayanan dengan manipulasi. Model pelayanan adalah seperti model Tuhan Yesus, di mana identitasnya kuat, sedangkan model dunia mencari identitas. Dan model Yesus otoritasnya spiritual, sedangkan model dunia otoritasnya duniawi. Model Yesus tujuan akhirnya abadi, kekekalan, tetapi model dunia adalah tujuan apa dari perusahaan. Dan model Yesus kasih dan melayani, sedangkan model dunia berdasarkan kepercayaan dan waktu. Begitu juga model Yesus pengampunan dan restorasi, tetapi model dunia saling menguntungkan dan pemisahan. Nah, apakah kepemimpinan Kristen? Yang pertama adalah kepemimpinan pelayan. Yang kedua, memotivasi dengan permohonan kepada semua orang. Yang ketiga, tidak memanipulasi untuk kepentingan pribadi. Dan yang keempat, fungsinya di dalam etos dan doa. Saudara-saudara, kepemimpinan untuk membangun tim, hubungan antar personel tim. Tim adalah dua orang atau lebih yang bekerja bersama untuk menghasilkan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu di bawah kepemimpinan salah satu di antara mereka. Pengkhotbah 4 ayat 9-11. Tim berguna untuk pekerjaan-pekerjaan khusus, di mana mencapai objektif dalam kurun waktu adalah sangat penting. Henry Ford berkata, "Coming together is a beginning, keeping together is progress, and working together is success." Artinya, datang berkumpul bersama adalah permulaan, dan menjaga kebersamaan adalah kemajuan. Tetapi bekerja sama adalah kesuksesan. Jadi inti tim adalah bekerja sama. Nah, apakah kualitas seorang tim leader? Pertama, tim leader adalah seorang yang hebat
dalam mencapai sesuatu. Mereka juga mempunyai keahlian yang tinggi. Mereka membuat strategi untuk mencapai sasaran atau goals. Suatu tantangan akan memacu mereka untuk bertindak. Mereka menghendaki derajat fleksibilitas untuk mencapai sasaran yang jelas dan secara singkat. Mereka bekerja pada objektif jangka pendek, tapi tidak pada visi organisasi. Mereka adalah sprinters atau pelari cepat jarak pendek dan bukan pelari maraton jarak jauh. Kedua, tim leader adalah membangun orang, yaitu anggotanya. Mereka menolong anggotanya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya dan membangun berdasarkan kekuatan atau kelebihan mereka. Di lapangan atau pada pekerjaan, mereka menyesuaikan strategi dengan situasi yang paling cocok. Mereka mengambil tanggung jawab pribadi dan melindungi serta mengisolasi anggota-anggotanya dari kritik dan penyelidikan dari luar. Yang ketiga, tim leader memimpin dari atas ke bawah. Mereka mengambil risiko pribadi. Mereka mengambil tanggung jawab pribadi dan melindungi serta mengisolasi anggota-anggota tim dari kritik dan penelitian dari luar. Apakah inti keahlian tim leader? Pertama, tim leader ahli dalam menyelenggarakan rapat, mampu mencapai sasaran rapat dalam waktu tertentu dan dengan partisipasi maksimum. Dan kreativitas adalah suatu keahlian sendiri. Yang kedua, tim leader menguasai solusi atas konflik. Sebagai komunikator, dia memotivasi dan mengajak para anggota tim untuk berpartisipasi. Ketika timbul konflik yang tinggi dalam rapat, hubungan antar personel akan disatukan dan dikuatkan lewat resolusi. Problems are not opportunities in workflows, kata Henry J. Kaiser. Artinya, masalah-masalah hanyalah merupakan kesempatan untuk menyatakan pekerjaan. Nah, yang ketiga adalah menarik tim dalam kebersamaan. Jika kreativitas dibutuhkan dan perbedaan adalah suatu keharusan. Dalam perbedaan kita mempunyai hambatan dan apatis. Hambatan dapat disalurkan untuk mencapai sasaran tim. Namun, apatis sangat susah ditangani. Isolasi dan perjanjian anggota yang kilaf atau keliru kadang-kadang diperlukan. When all think alike, no one thinks very much, kata Walter Lippmann. Artinya, jika semuanya berpikir sama, maka tidak ada semuanya yang hanya setuju saja, sehingga rapat tidak menghasilkan output yang berisi kesepakatan dari bermacam-macam pendapat. Nah, hubungan di antara personel, cara hubungannya adalah hubungan adalah sesuatu yang diperlukan dalam hidup ini. Pertama, Allah bersifat hubungan, lalu Dia memberikan wahyu. Tidaklah heran jika semua hukum bergantung kepada kedua hukum utama, yaitu pada dasarnya adalah hubungan dengan Allah dan hubungan pada manusia. Hubungan surgawi dengan Kristus menentukan hubungan kita dengan manusia. Kesucian menentukan kekotoran. Secara mendasar ada 3 cara untuk berhubungan dengan orang, yaitu yang pertama adalah melawan orang. Ini adalah tipe pemimpin yang mementingkan diri sendiri dan mengeksploitasi orang. Minat tidaklah penting, pendapatnya sendiri dipaksakan. Dia manipulatif. Mereka orang yang datang ke gereja melihat apa yang dapat dilakukan untuk kepentingannya sendiri. Yang kedua adalah menghindari orang. Orang ini tidak berminat terhadap orang lain. Moto hidup mereka adalah live and let live. Artinya cuek saja.
mau hidup sendiri. Sedikit perubahan dari hukum riba, hal ini akan menolong selama mereka tidak dirugikan. Mereka datang ke gereja acuh dan jarang bersahabat dengan orang lain. Yang ketiga adalah pendekatan ke orang. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang mempunyai maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Mereka penuh pengorbanan, mereka tahu harganya, tetapi mau membayar harga. Mereka ke gereja untuk memberi daripada menerima. Mereka menyadari bahwa lebih diberkati jika memberi daripada menerima. Keempat adalah hubungan antar orang, dinamika. Joseph Luft dan Harry Lingham, dua orang psikolog, membuat satu model perilaku yang dikenal dengan Johari Window, yaitu 4 kuadran dalam Johari Window yang menunjukkan personality. 1 adalah daerah terbuka, 2 daerah tertutup, 3 daerah tersembunyi, dan 4 daerah tidak dikenal. Nah, 2 faktor yang memberikan kontribusi untuk memperkaya hubungan adalah, yang pertama adalah kesediaan secara terbuka untuk berbagi fakta, perasaan, dan motivasi. Yang kedua adalah kesediaan untuk menerima feedback atau umpan balik. Makin banyak kita menerimanya, maka semakin sedikit area tertutupnya. Contohnya adalah percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria, merupakan contoh yang baik. Nah, inti hubungan personal adalah yang pertama, kepemimpinan yang efektif akan membangun tim. Yang kedua, tim bagus hanya untuk proyek-proyek khusus saja. Yang ketiga, hubungan antara personal adalah vital bagi kepemimpinan. 4. Johari Window untuk hubungan antara personal yang lebih baik, tidak beda dengan Great Style. Ya. Yang 5 adalah prinsipnya adalah cerita Yesus dengan perempuan Samaria tadi. Nah, strategi menyelesaikan konflik. Tiap-tiap orang mempunyai strategi yang berbeda untuk menyelesaikan konflik. Biasanya kita tidak menyadari bagaimana kita bertindak dalam situasi konflik. Kita hanya bertindak apapun yang tampaknya natural, namun kita mempunyai strategi personel, dan karena ini dipelajari, kita dapat selalu mengubahnya dengan yang baru dan lebih efektif untuk mengatasi konflik. Ada 2 hal pokok yang harus diperhatikan waktu terlibat dalam konflik, yaitu yang pertama, untuk mencapai goal pribadi. Konflik terjadi karena goal atau sasaran yang berlainan dengan goal orang lain. Yang kedua, menjaga hubungan yang baik dengan orang lain mungkin membutuhkan kemampuan berinteraksi secara efektif di masa mendatang. Hubungan ini mungkin dapat Anda anggap sangat penting atau biasa saja. Nah, bagaimana pentingnya goal pribadi dan pentingnya hubungan personal bagi saudara akan mempengaruhi bagaimana saudara bereaksi dalam konflik. Nah, dari kedua pertimbangan tersebut ada 5 macam penyelesaian konflik. Di garis vertikal yaitu adalah goal, dari rendah menjadi tinggi, dan di garis horizontal adalah relationship, sama dari rendah menjadi tinggi. Nah, yang pertama adalah yang kedua-duanya rendah adalah seperti kura-kura, turtle. Sedangkan relationship yang tinggi tapi goalnya sangat rendah adalah pada area teddy bear. Dan yang goalnya sangat tinggi tetapi relationship rendah adalah bagian shark atau ikan hiu. Sedangkan di tengah-tengah antara goal dan relationship, yang tengah-tengah adalah fox atau serigala. Dan yang goalnya tinggi, relationship tinggi adalah owl atau burung hantu. Ini mirip dengan Great Style yang ada kemarin. Nah, mengembangkan generasi muda, generasi kedua,
sukses, success without a successor is a failure. Artinya, sukses tanpa pengganti adalah suatu kegagalan. Mengapa? Karena setelah pemimpin itu pensiun atau dipanggil Tuhan, maka tidak ada penggantinya yang cakap, mampu, sehingga program-programnya berhenti semua. Namun ada juga pemimpin yang dengan sengaja tidak mau melatih orang untuk menggantikannya. Mungkin karena alasan ia ingin tetap bercokol di kedudukannya agar dihormati. Ini tidak beda dengan manajer di perusahaan yang takut posisinya hilang karena digantikan orang lain. Jadi pemimpin Kristen seperti ini tidak layak menjadi pelayan Tuhan. Yang pertama adalah doa penuaian. Dalam Lukas 10 ayat 2 dikatakan, banyak tuaian tetapi penuaiannya sedikit. Itulah yang dikatakan Yesus. Karena itu perlu pemimpin-pemimpin baru untuk meneruskan tuaian. Pengganti ini datang dari ranking dan tenaga yang sudah ada. Pertanyaannya, apakah saudara berdoa untuk para pekerja tersebut? Dan kemana saudara mencari pengganti? Talent is cheap, dedication is rare. Artinya, dedikasi itu lebih sedikit daripada bakat. Karena dedikasi adalah untuk masa depan pelayanan Tuhan, sedangkan bakat adalah untuk diri sendiri. Yang kedua adalah doa untuk memilih. Dalam Lukas 6 ayat 12. Tuhan Yesus berdoa semalaman sebelum dia memilih murid-muridnya. Mereka tidak sempurna, namun penuh gairah terhadap pelayanan di bidang mereka. Mereka mau membayar harga dan berkorban demi masa depan. Mereka pemegang kuasa. Mereka tahu bagaimana kuasa didapatkan dan menyalurkannya. Ini adalah syarat yang sangat penting bagi pemimpin Kristen yang membedakan dengan pemimpin sekuler yang malah takut posisinya digantikan. Apakah saudara mencari orang yang sempurna? Dan tahukah saudara bagaimana memperlakukan kuasa? Dan apakah sudah tepat membidik dan berdoa? Yang ketiga adalah proses pemberian kuasa dalam Lukas 10 ayat 1-24. Pemberian kuasa terjadi step by step. Murid-murid Yesus disuruh pergi dan menyembuhkan orang sakit atas namanya. Setan diusir dan sebagai upahnya mereka menerima otoritas untuk menginjak ular dan kalajengking dan mengatasi semua kuasa musuh. Mereka diutus berdoa. Pemimpin-pemimpin adalah saksi Tuhan dan mereka harus mengizinkan anggota lain menjadi saksi atas hidupnya. Ini adalah struktur kemampuan tanpa adanya dispensasi. Harus mendapatkan pengalaman sendiri. Hal ini menjaga integritas orang-orang dan proses yang harus dijalani sendiri. Nah, apakah proses saudara? Apakah saudara sudah mengutus mereka? Apakah sudah menerima feedback? Sudahkah saudara melengkapi mereka untuk level yang lebih tinggi? 5 adalah pengembangan kepemimpinan lewat delegasi. Nah, ini adalah seperti parabel talenta dan seperti pusat gereja dalam Kisah Rasul 6. Delegasi melibatkan pemberian tugas dan pemberian wewenang. Pemimpin yang efektif tahu bagaimana mendelegasikan tugas dan wewenang yang diperlukan. Petunjuk-petunjuk yang jelas diperlukan untuk delegasi yang efektif dan tepat. Delegate or perish, kata Peter Drucker. Mendelegasikan atau rusak, punah karena tidak ada penggantinya. Yang keenam, Yosua muncul ketika Musa meninggal dalam Bilangan 34. Pemimpin yang baik tahu kapan harus mereka memanggil pada suatu hari, bahkan ketika targetnya tidak tercapai secara komplit. Mereka tahu bahwa misi mereka akan diselesaikan Allah pada waktu yang telah ditentukan.
Mereka cukup aman untuk menyerahkan kepada calon penggantinya. Mereka sudah meletakkan prosedur dan peraturan-peraturan untuk saat itu. Pemimpin yang paling efektif bekerja keluar dari pekerjaannya. Mereka meninggalkan double portion dari semangatnya kepada penggantinya. Kata Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Paulus tahu tugasnya sudah berakhir dan tinggal menunggu mahkota kehidupan dari Tuhan. Karena itulah dia sudah membebaskan tugasnya untuk diteruskan oleh penerusnya. Nah, pemimpin yang mendidik untuk pengkabaran Injil adalah seperti Yesus Kristus yang bagaikan model peranan. Pimpinan dan pelatihan seperti melibatkan penyesuaian, yaitu 4H: heart, head, hands, and habits, yaitu hati, kepala, tangan atau action, dan kebiasaan. Domain-domain yang ada di dalam diri kita, yaitu motivasi dari hati saudara, perspektif dari pikiran, apakah semuanya saudara jaga di dalam hati. Domain eksternal, yaitu kelakuan saudara atau penanganan dan kebiasaan-kebiasaan sebagaimana dialami orang lain, akan menentukan apakah orang akan mengikut saudara atau tidak. Ketika hati, pikiran, action, dan kebiasaan saudara disesuaikan, maka level loyalitas, kepercayaan yang ekstra luar biasa akan saudara hasilkan. Namun, jika semuanya itu di luar penyesuaian yang ada, maka frustasi, ketidakpercayaan, dan produktivitas jangka panjang tidak akan dihasilkan. Kitab-kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Rasul-Rasul berisi contoh-contoh yang kaya dengan bagaimana Yesus berfungsi dalam tiap-tiap domain atau area yang ada. Hati atau heart, perjalanan pelatihan seperti Kristus mulai dari hati dengan motivasi. Kapanpun saudara mempunyai peluang atau tanggung jawab untuk mempengaruhi pemikiran dan perilaku orang lain, pilihan pertama jika saudara terpanggil adalah apakah diri saudara mempunyai motivasi karena interest pribadi atau demi keuntungan orang yang saudara latih. Pertanyaan mendasar yang Yesus tanyakan adalah, apakah saudara pemimpin yang melayani atau pemimpin yang melayani diri sendiri? Sangat jelas dari waktu ke waktu, apakah ketika Yesus memberikan instruksi, tidak demikian denganmu kepada murid-muridnya, yaitu para penginjil, setelah Yohanes dan ibu Yakobus yang minta posisi khusus untuk anak-anaknya di surga dalam Matius 20 ayat 20-28, atau ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, itulah model yang dia berikan sebagai contoh agar dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu melayani. Head atau isi kepala, dari hati dan motivasi saudara. Perhatian saudara sekarang bergerak ke domain internal yang lain, yaitu apa yang ada dalam kepala saudara yang menguji keyakinan dan teori-teori pelatihan. Kami semuanya mempunyai pandangan spesifik atau paradigma yang menegaskan bagaimana kita melihat peran dan hubungan kepada mereka yang kita cari untuk dipengaruhi. Nah, selama Yesus di dunia, dia melanjutkan mengajar dan melatih orang lain dengan penekanannya pada pandangannya, yaitu sebagai pelayan. Seperti katanya dalam Markus 10 ayat 45, bahwa dia datang bukan untuk dilayani,
tetapi melayani dan menjadikan nyawanya sebagai tebusan. Nah sekarang hands atau action. Orang lain akan mengobservasi apa yang ada dalam hati dan pikiran, karena motivasi dan keyakinan saudara mempengaruhi tindakan saudara. Jika saudara mempunyai hati pelayan dan cara berpikir seorang pelayan, maka saudara akan menjadi pelatih perbuatan. Itu melibatkan penetapan goals yang jelas dan kemudian mengobservasi performance, diikuti dengan pujian dan mengarahkan kembali perilaku yang kurang tepat. Seorang pelatih perbuatan menyadari bahwa orang yang menghasilkan hasil yang baik akan merasa baik tentang diri mereka. Yesus mencurahkan dirinya sendiri dalam pekerjaan pekabaran Injilnya selama 3 tahun untuk membawa misinya. Nah sekarang tentang habits atau kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan saudara adalah bagaimana saudara memperbarui komitmen harian sebagai pelatih. Sebagai seorang pemimpin sekaligus pelatih, di luar dari tekanan-tekanan, cobaan dan godaan-godaan yang dihadapi Yesus, bagaimana dia melengkapi energinya dan perspektif pelayan. Kebiasaan-kebiasaannya melalui pola kehidupan dengan persinggahan dan doa, pengetahuan akan Allah yang diekspresikan lewat kata-katanya yang kudus dan kepada komunitas. Dia bagikan pada kelompok kecil yang mengikutinya. Yesus secara terus-menerus memperbarui dan menyegarkan kebiasaan-kebiasaannya. Nah cukup sekian dulu saudara-saudara uraian tentang Christian leadership, dan semoga Roh Kudus memberikan pengertian tentang kebenaran sebagai seorang pemimpin. Dan akan saya lanjutkan lagi dengan topik goals atau sasaran, bagaimana menetapkan sasaran agar semuanya jelas. Karena sebagai pemimpin kita harus menetapkan goals, sasaran jangka pendek, jangka panjang, agar apa yang kita pimpin dapat mencapai sasaran dengan jelas, bertindak sesuai dengan visi dan misi yang ada. Amin.